Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi materi berikutnya tentang surfactive active agent atau adjuvant atau surfaktan. Jadi surfaktan ini merupakan surface active agent, merupakan molekul antipatik atau yang terdiri dari gugus hidrofilik dan hidrofobik. Jadi nanti apa tuh hidrofilik, apa tuh hidrofobik, sehingga keberadaan antara cairan ataupun sifatnya itu nanti ada kaitannya dengan ikatan polar, ikatan hidrogen, air dan lain-lain. Kita pelajari seperti kalian lihat. Jadi dari surfaktan itu mampu mereduksi tegangan permukaan. Contohnya kalau kita berikan di daun, kan efektif daun itu dia mudah mengalir. Jadi ketika ada surfaktan yang ada, jadi mampu mereduksi tegangan permukaan dan membentuk mikroemulsi sehingga hidrokarbon itu dapat larut di dalam air dan sebaliknya. Jadi itu makanya kita butuhkan surfaktan. Secara etimologi, definisi surfaktan adalah campuran dari surface active agent. Jadi surfaktan itu biasanya senyawa organik, kompon organik majemuk lengkap yang bersifat amfihilik, yang dimaksud dengan bagian atas kepala dan bersifat suka dan tidak suka air, atau hipofobik dan tidak suka air, hidrofilik. Jadi kita nanti melihat dari bagian sifat kimia tersebut, kemampuannya untuk mengemulsi komponen-komponen yang mempunyai larutan yang rendah. Jadi nanti kita berikan dari hidrofobik ini memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi kalau dia bersifat hidrofobik, dia mampu menurunkan tegangan permukaan. Jadi kemampuan sejenis biosurfaktan ini itu dapat menurunkan tegangan permukaan, tidak sama antara satu sama lain, tergantung nanti bahan aktif dari surfaktan yang kita gunakan. Oke, nanti kita lihat lagi ini surfactant active agent. Jadi yang kita sebut dengan surfactant active agent itu terdiri dari glikom, ada bahan-bahan aktif yang terdiri dari beberapa kelompok biosurfaktan seperti glikolipid, lipopeptida, lipoprotein, asam lemak, fosfolipid atau surfaktan polimer. Nanti kita lihat bagian-bagiannya yang terdiri dari kegunaan surfaktan ini untuk apa. Surfaktan adalah senyawa yang menurunkan surface tension, itu yang lebih dijelaskan tegangan permukaan dari cairan atau larutan. Sedangkan interfacial tension itu tegangan antar permukaan, jadi antara dua larutan atau lebih, antara dua larutan dengan padatan. Jadi dia dua jenis campuran atau lebih, sehingga mampu meregangkan antar permukaan di dalam daun itu sendiri. Nah, ini seperti ini contohnya. Itu ada yang kita sebut dengan surfactant action. Dia mampu bersifat amfipatik, memiliki komponen hidrofilik dan hidrofobik yang memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi kemampuan jenisnya ini, biosurfaktan dalam menurunkan tegangan permukaan tidak sama dengan bagian yang lain. Bagian hidrofobik dari biosurfaktan merupakan rantai panjang yang berasal dari asam lemak, tadi ya, rantai panjang protein, sedangkan bagian hidrofilik biosurfaktannya terdapat berupa karbohidrat. Jadi karbohidrat, asam amino, peptida, asam karboksilat dan lain-lain. Nanti berbeda dari hasilnya dari sifat biosurfaktan sintesis juga. Nah, ini retention agent. Jadi ketika kita menggunakan bagian dari herbisida itu sendiri, seperti yang kita ketahui, surfaktan menurunkan tegangan permukaan ketika kita aplikasikan di daun. Nah, ini pengaplikasian di daun
itu surfaktan menurunkan permukaan tegangan yang pada umumnya sifat air itu kan dia ketika kita semprotkan dia mengalir. Kalau biosurfaktan ini merupakan bioteknologi produk penting sehingga kita, dalam unit kompetensinya harapan mahasiswa itu mampu menjelaskan apa sih surfaktan itu sendiri. Udah jelaskan intermezzo di depan macam-macam surfaktan itu sendiri serta etimologinya. Walaupun surfaktan itu sulit terlarut atau komponen minyaknya terlarut atau komponen larut dalam air. Nah, komponen larut dalam minyak atau komponen larut dalam air, cara kerja surfaktan ini menurunkan tekanan permukaan air. Melalui tadi udah dijelaskan secara garis besar penyerapan, absorpsi pada fase atau gas dan cair serta antar fase minyak dan air melalui penyerapan pada fase antar cair dan cair. Ibu jelaskan tadi ada 2 fase bisa melakukan proses penyerapan. Nah, ini molekul surfaktan akan berpindah ke permukaan lapisan air. Jadi kan dia dari tadi udah dijelaskan apa itu hidrofil, hidrofob, permukaan lapisan air di mana kelompok hidrofobik yang tidak terlarut akan memperpanjang fase airnya. Jadi dia bertambah karena adanya molekul surfaktan tadi. Nah, barisan atau kumpulan dari molekul surfaktan ini pada permukaan kemudian merubah permukaan air pada antar permukaan, baik itu air atau minyak atau udara atau bagian zat lain yang kita bagi emulsifikasi yang kita berikan dalam surfaktan itu sendiri. Nah, mekanisme kerja surfaktan ini dia sebagai emulgator atau dengan jalan menurunkan tegangan antar permukaan antara air dan minyak sehingga terbentuk lapisan film seperti yang kita contoh kalau dia udah menempel kan dia ada lapisan itu yang kita sebut dengan lapisan permukaan atau globul-globul di atas dari permukaan itu. Nah, karena peristiwa emulsifikasi ini dapat dikaitkan dengan produksi biosurfaktan, maka dalam kemampuan emulsi substrat yang kita berikan itu tergantung pada jenis zat yang kita berikan. Seperti contoh tegangan permukaan ini, tegangan permukaan antar yang dimaksud ini adalah zat cair dengan zat cair lainnya ketika tercampur atau ketika zat padat atau zat cair itu tercampur itu menyebabkan tegangan permukaan menurun. Jadi dia bekerja sejajar antara permukaan cairan mengimbangi gaya-gaya yang lapisan-lapisan yang ada pada molekul pada zat terlarut yang kita aplikasikan pada permukaan daun. Nah, ini molekul surfaktan akan berpindah jadi dari ke udara jika air dicampur dengan fase minyak ke fase minyak. Nah, pada saat kelompok kepala itu kan bagian kepalanya hydrophobic head saat tersentuh air atau pelarut itu kelompok kepala air pelarut itu tetap dalam fase air, sedangkan klasifikasi surfaktannya itu berupa ini kita lihat apa sih itu udah Ibu jelaskan kenapa bisa menempel karena dia merupakan kalau buntut dari ekor atau bagian bawah darinya itu merupakan surfaktan rantai hidrokarbon. Jadi merupakan ikatan biokarbon. Jadi di sini biokarbon itu aromatik hidrokarbon, arenes atau sifat alkalin atau bersifat alkohol dan alkalin atau alkalin. Nah, di sini rantai alkalin itu biasanya ada kandungan ether. Jadi hydroter, surfaktan, polyethylene oksidase. Jadi ini untuk meningkatkan karakter hidrofiliknya yang terselip untuk menaikkan karakter lipofilik. Nah, ini kandungan-kandungan ini yang terdapat pada klasifikasi surfaktan itu memiliki fungsi untuk sehingga ketika cairan atau zat yang diberikan ini akan
gunakan atau akan terjadi proses yang menurunkan tegangan pada permukaan daun sebagai zat aktif permukaan yang merupakan hasil dari metabolisme tersebut. Jadi nanti ada faktor lingkungan juga mendukung bahwa penggunaan biosurfaktan ini merupakan sumber karbon tadi ya, hidrokarbon. Jadi sering digunakan itu hidrokarbon, karbohidrat atau minyak. Jadi pemilihan substratnya itu bahwa adanya perbedaan nanti jenis yang digunakan itu tergantung pada komposisi atau jenis surfaktannya. Seperti contoh nanti ada kandungan biosurfaktan etrifolis atau biosurfaktan deterjen kita gunakan atau deterjen alkalin. Itu ada berbeda-beda campurannya. Jadi tentunya apa sih tujuan dari pembagian klasifikasi dari surfaktan ini sendiri? Jadi terdapat rantai fluorokarbon, rantai siloksat, siloksin surfaktan. Surfaktan ini memiliki satu atau dua buntut nanti yang disebut dengan surfaktan rantai ganda. Jadi kalau kita lihat ada struktur kimianya. Jadi beberapa surfaktan dapat juga berkumpul dalam larutan menjadi banyak. Contohnya agregat antara lain gelembung dan micelles. Jadi kumpulan surfaktan itu membentuk micelle yang disebut dengan critical micelle concentration, jadi CMC. Nah, komposisi yang kepala surfaktan itu dapat juga diklasifikasikan berdasarkan kelompok keberadaan bertukar kepala yang disebut dengan surfaktan non-ionik. Itu adalah bagian kepalanya. Surfaktan ionik itu dapat bertukar. Jika pergantian bersifat negatif, maka surfaktan disebut anionik. Dan jika positif disebut kationik, dan jika bagian surfaktannya itu dapat berubah secara positif dan negatif disebut deuterionik. Nanti kita bahas satu persatu apa yang disebut dengan istilah-istilah tersebut. Seperti yang kita jelaskan bahwa dia merupakan molekul amfipatik yang terdiri dari gugus hidrofilik dan hidrofobik. Surfaktan berada di antara cairan, sifatnya polar dan ikatan hidrogen seperti minyak dan air. Surfaktan itu mereduksi tegangan permukaan dan membentuk mikroemulsi sehingga hidrokarbon itu dapat larut di dalam air atau sebaliknya dia tidak larut dan menempel membentuk lapisan permukaan yang lain. Nah, ini sticking. Sticking itu adalah bahan pencampur. Biasanya sudah ada merek dagang tertentu, pestisida, herbisida, agar tegangan permukaan air itu menjadi rendah sehingga kita semprotkan herbisida, pestisida itu menyebar rata di permukaan daun. Dia menempel kuat, meresap lebih cepat, ada sifat lengketnya. Itu kan jadi ketika kita aplikasikan sifat kimia surfaktan ini memiliki kemampuan untuk mengemulsi komponen-komponen yang mempunyai larutan yang rendah. Jadi nanti ada klasifikasi yang kita udah bagikan tadi, ada surfaktan yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Nah, seperti contoh kalau dia bersifat amfipatik, kita tadi di slide sebelumnya, dia memiliki komponen hidrofilik dan hidrofobik serta memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan. Jadi pada molekul struktur pada daun tersebut. Sticking itu meningkatkan efektivitas daya kerja penyemprotan pestisida atau herbisida yang kita gunakan dengan melekatkan dan meratakan butiran semprot pada daun sehingga tidak mudah menetes. Kan pada sifat umumnya dia mudah mengalir hingga dan tercuci air hujan. Jadi kalau kita semprot dia airnya langsung mengalir, itu kan dia belum sempat diserap oleh tanaman. Jadi menghemat pestisida tentunya lebih efektif karena lebih banyak dan lama melekat diserap oleh daun. Wetting agent, apa sih wetting agent? Tadi udah dijelaskan ada non-ionik, ada setionik kalau dia plus, kalau non-ionik itu dia tidak ada pertukaran. Jadi kalau anionik dia negatif, reduce surfactant, improve steady sticken and herbicide. Ya, ada penambahan atau dia ada pengaruh dari alkohol dan asid fatty acidnya.
Nah, ini contohnya sabun busa. Nanti kita kan ada fungsinya kenapa bagian-bagian ini yang kita gunakan, bahwa terdapat kan beberapa kelompok yang digunakan, seperti contoh itu anionik, itu dia sabun. Nah, bagian-bagian ini memunculkan biosurfaktan yang memiliki banyak kelebihan. Jadi biosurfaktan itu biasanya kan dapat didegradasi secara alami, atau dia memiliki bahan baku tertentu murah, tapi juga memiliki fungsi yang tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, ini diaplikasikan biasanya proses ini digunakan untuk mempengaruhi zat-zat lain yang kita gunakan, sehingga dia memiliki kelebihan tadi ketika kita aplikasikan dia mudah menempel dan lain-lain. Nah, emulsion ini adalah dua larutan, ada yang disebut dengan dua larutan yang tidak dapat bercampur dan tidak teremulsi. Kalian lihat kalau kita berikan minyak atau apa, dia akan berada pemisahan dua bagian. Ada juga yang emulsion dari fase 2 menyebar ke dalam fase 1. Baru pada proses berikutnya dia mengalami proses penyebaran. Emulsion tidak stabil secara perlahan juga terlihat, seperti campuran larutan seperti ini. Ada yang posisi surfaktan berada di antara fase 1 dan fase 2. Dia tercampur menyebar, ini menyebabkan emulsi menjadi stabil. Nah, jadi kenapa kita harus ketahui bahwa sifat-sifat air ketika kita berikan campuran emulsion ini memunculkan sifat-sifat larutan atau dia mengalami proses emulsi. Nah, emulsifer udah Ibu jelaskan tadi, emulsifer adalah substansi yang membuat emulsi menjadi stabil. Salah satu contoh emulsifernya adalah deterjen. Jadi deterjen itu ketika kita masukkan, dia itu bersifat substansi pengemulsi yang stabil. Dia perlahan masuk lalu tercampur. Deterjen dapat berinteraksi dengan air dan minyak sehingga dapat membuat antar permukaan menjadi stabil. Jadi kalau kita berikan minyak, dia berada di permukaan, itu kan otomatis sulit untuk tercampurnya. Nah, jadi di sini contohnya ada crop oil concentrate COC. Tadi adalah campuran minyak, parafin dan surfaktan, memudahkan penetrasi dan tegangan permukaan terutama tumbuhan yang mengandung minyak. Ditujukan untuk gulma rumputan. Di sini ini dalam perusahaan herbisida, perusahaan bahan-bahan kimia itu mereka sudah mencampurkan ini crop oil concentrate. Ada juga sebut dengan minyak biji tumbuhan seperti contoh jagung, kacang yang dicampur dengan alkohol atau methylated seed oil atau ethylated seed oil. Jadi ini merupakan surfaktan campuran alkohol. Fertilizer surfaktan herbisida bersifat netral pada air, berion mineral. Jadi ada aluminium sulfat. Jadi aluminium sulfat ini dan digunakan untuk gulma berdaun lebar. Biasanya digunakan untuk gulma-gulma berdaun lebar karena herbisida ini bersifat netral pada air. Jadi dia ketika kita campur dengan air, dia mudah amonium sulfatnya mengandung amonium sulfat, dia mudah tercampur atau netral, bersifat netral. Jadi digunakan pada gulma-gulma berdaun lebar. Ada juga itu tadi mengandung busa sabun. Kenapa yang kita benarkan kalau dia mengandung busa sabun, ketika area permukaan kita semprotkan sangat luas dengan massa yang sangat sedikit, bahan tambahan ini busa sabun ini berupa bahan yang mempunyai pengaruh terhadap busa. Jadi dia ketika kita semprot, dia adanya efek yang kita berikan, otomatis kan dia menempel. Seberapa ini mengandung busa. Jadi busa itu mempermudah area permukaan yang kita semprot itu dia menimbulkan permukaan, itu tidak mudah larut atau mengalir. Nah, ini kita kaitkan dengan selektivitas, adalah kemampuan suatu perlakuan herbisida untuk menghambat pertumbuhan gulma. Sedangkan tanaman budidaya itu relatif tidak terganggu. Kemampuan herbisida mengendalikan gulma itu tergantung beberapa faktor, kemarin sudah dijelaskan. Peranan tanaman, peranan herbisida, peranan lingkungan, dan peranan cara aplikasinya.
Peranan tanaman, kenapa tadi tanaman dalam hubungannya dengan selektivitas herbisida sangat ditentukan oleh morfologinya. Jadi perbedaan morfologi itu dapat mempengaruhi selektivitas, lalu absorpsi, kemudahan. Jadi kemudahan permeabilitas herbisida dalam tanaman. Jadi karena efek herbisida ini kita berikan itu berbeda antar jenis herbisida dan tanaman, walaupun kita mungkin aplikasikan herbisida belum tentu berpengaruh pada jenis herbisida yang lain, apalagi ke tanaman. Karena itu tadi morfologinya tanaman itu tergantung selektivitas masing-masing. Peranan tanaman fisiologik, jadi respon gulma terhadap herbisida itu dipengaruhi oleh perubahan pH, perbedaan sistem enzim, metabolisme sel, dan permeabilitas sel, biofisika, itu kemantapan membran yang dapat menghambat kerja herbisida, dan peranan biokimianya. Biokimia, interaksi herbisida dengan enzim dapat melemahkan kerja herbisida. Jadi peranan tanaman, laju pertumbuhan, dan umur tanaman gulma juga mempengaruhi apakah dia peka terhadap kerja herbisida atau malah sebaliknya. Ada translokasinya. Translokasi ketika kita aplikasikan melalui silem atau fluem, apakah dia mampu untuk memberikan peran terhadap aplikasi yang kita gunakan. Jadi tidak semuanya berpengaruh. Makanya walaupun kita aplikasikan, jadi pada tanaman itu tidak terganggu sebagian besar. Peranan lingkungan, seperti contoh banyak ada cahaya matahari. Kemarin ada pertanyaan faktor apa saja yang mempengaruhi. Tentunya ada cahaya matahari, suhu cahaya matahari semakin terbuka stomata, intensitas cahayanya rendah, atau pembentukan kutikulat yang tipis, atau intensitas cahayanya tinggi, lapisan lilinnya menjadi tebal. Jadi cahaya itu mempertinggi translokasi simplastik suatu herbisida karena proses fotosintesisnya. Kemarin ada pertanyaan belum Ibu bahas, masih dijawab singkat. Inilah peranan apa saja faktor yang mempengaruhi kerja herbisida. Salah satu contohnya itu adalah cahaya matahari, suhu mempengaruhi penguapan herbisida, jadi proses absorpsi dan pergerakan herbisida dalam tubuh dan gulma. Nah, peran lingkungan itu ada hujan juga tentunya. Kemarin baru saya bahas, ada hujan, angin, dan lain-lain. Hujan itu mempengaruhi kelembaban sehingga mudah tercuci. Kita aplikasikan, dia kan tercuci dan daya racunnya hilang. Angin ketika kita semprotkan mengakibatkan drip, perpindahan, jadi dia bergerak. Tanah juga mempengaruhi peningkatan bahan aktif herbisida. Tanah ringan mengakibatkan bahan aktif herbisida lebih rendah dibandingkan dengan tanah berat. Jadi banyak faktor. Peranan cara aplikasinya juga, cara aplikasi menentukan derajat keberhasilan pengendalian gulma. Herbisida kontak yang diaplikasikan secara menyeluruh dapat mengenai tanaman maupun gulma, sedangkan penyemprotan langsung dan tempatnya hanya mengenai gulma saja, sedangkan tanaman itu relatif aman. Karena itu tadi pada komposisi tanaman yang diberikan itu memiliki kemampuan morfologi tanaman berbeda-beda. Cara waktu aplikasi menentukan pula aktivitas herbisida. Jadi herbisida kontak dengan residu rendah, seyogyanya diaplikasikan secara pratumbuh. Itu cukup sekian materinya.